Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Jangan lupa sarapan ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak manusia dan hewan, subtema 1 organ gerak hewan, dan pembelajaran kedua. Oke, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman, warjukni fahman, waja'alani minal sholihin. Amin. Oke, pemetaan kompetensi dasar hari ini muatannya bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP ya. Nah, yang bahasa Indonesia kalian harus dapat menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, dan dapat menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Nah, yang IPA menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia, serta membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Yang SPDP-nya memahami gambar cerita serta membuat gambar cerita. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4 poin ya. Yang pertama, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Yang terakhir, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan dan air secara. Nah, perhatikan gambarnya ya. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Gambar pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Gambar selanjutnya, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Gambar selanjutnya, Edo senang sekali. Edo tertawa. Kegirangan melihat tingkah lucu kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Gambar selanjutnya, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, gambar tersebut adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita yang saling berhubung. Nah, perlu diingat, gambar cerita merupakan gambar atau rangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Nah, untuk meningkatkan keterampilan dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Nah, kemarin kalian sempat membuat gambar ilustrasi kelinci ya. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan.
Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan sehingga dapat mendukung sebuah teks. Nah, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi yang pertama adalah gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan, jadi ada sebuah bacaan dulu. Setelah menentukan gagasan, tentukan adegan apa yang akan digambar, siapa tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Nah, ceritanya apa? Menceritakan tentang apa? Misalnya tentang hewan, berarti hewannya yang digambar. Hewannya sedang apa? Berarti kalian gambarnya hewannya sedang melakukan apa, seperti itu. Yang kedua, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan yang sudah dibuat di tahap yang pertama ya. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang terakhir yaitu pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Jadi kalian boleh, kalau misalnya kalian menggambar sebuah tempat, terus ada hewan-hewannya, misalnya ada hewannya itu ada kucing atau kelinci. Nah, kalian boleh tuh mewarnai misalnya kucingnya sesuai dengan warnanya secara umum ya. Bisa juga sesuai dengan imajinasi kalian. Misalnya kalian mau warnanya kuning, ya boleh seperti itu. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain ya. Nah, adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar yang pertama adalah media alas gambar. Media alas gambar merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarnaan yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Yang kedua, media pewarna. Yang A, pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin, pilihan warnanya pun banyak sekali. Yang B, cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yaitu transparan dan tidak transparan. Tugas yang pertama, sekarang saatnya kamu membuat gambar ilustrasi lagi ya. Kalau kemarin kan kelinci, sekarang sebelum membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Nah, kalian misalnya ini kan tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Jadi misalnya di rumah kalian memiliki hewan kesayangan seperti kucing, misalnya teksnya. Misalnya, aku memiliki kucing. Kucingku bernama Molly. Molly memiliki bulu yang lebat. Coraknya berwarna orange dan putih. Misalnya seperti itu. Nah, kalian ilustrasikan, kalian buat gambarnya seperti itu. Buat gambar kucing dengan bulu yang lebat, coraknya berwarna orange dan putih, seperti itu ya. Boleh juga hewan yang lain seperti ayam, terus kelinci juga boleh, burung juga boleh, sesuai dengan hewan kesayangan kalian ya. Tugas yang kedua, untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahaman kalian ya. Yang pertama nih, kelincinya sedang apa ya? Nah, contohnya, kelinci ini sedang tidur bersama anak-anaknya. Kalian tulis di bawah ceritanya. Yang kedua, gambar kelincinya, kelinci sedang makan. Misalnya, pada suatu hari di taman, kelinci sedang makan wortel. Nah, gambar selanjutnya misalnya, kelinci sedang melompat-lompat dengan gembira di taman.
Saya seperti itu ya. Sesuai dengan pemahaman kalian atau imajinasi kalian dengan memperhatikan gambarnya dengan teliti ya. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Terlihat ya di situ ada kerangka tulangnya. Nah, nama organ geraknya pada kelinci yaitu kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibanding dengan kaki depan. Tugas ketiga, tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang atau yang memiliki tulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata selain kelinci. Nah, bersama teman atau bersama orang tua, amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan hasilnya di sini ya. Nah, yang pertama, hewannya itu ikan. Nama organ geraknya apa? Misalnya sirip, fungsinya untuk berenang gitu kan. Yang kedua, katak, misalnya organ geraknya misalnya kakinya, fungsinya untuk apa? Burung, organ geraknya misalnya sayap, fungsinya apa? Ular, organ geraknya misalnya tubuhnya, fungsinya apa lagi? Yang kelima, kadal misalnya organ geraknya kaki, fungsinya apa? Seperti itu ya. Yang terakhir, kambing, organ geraknya apa kambing? Kaki juga misalnya, fungsinya apa? Nah, kalian diminta untuk menuliskan nama organ gerak dan fungsinya. Nah, kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang ya. Namun, ada yang harus kamu ketahui bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan. Untuk mengetahuinya, bacalah bacaan berikut. Nah, kalian baca dulu ya teksnya yang berjudul Gerak Ikan Dalam Air. Nah, Ibu bacakan ya paragraf pertama ya. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, selanjutnya paragraf selanjutnya, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip, ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Nah, jadi ikan itu lebih fleksibel ya, bergerak di air untuk berenang. Terus keempatnya, kalian diminta untuk menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang. Kalian kemarin telah belajar ya bagaimana cara menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, di sini ada 3 paragraf yang terdapat pada teks yang berjudul Gerak Ikan di dalam air. Nah, yang tadi, yang paragraf pertama, ide pokoknya contohnya ya, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, kalimat pengembangnya kalimat yang keduanya. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Itu ya. Kalian lanjutkan paragraf kedua dan paragraf ketiga. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Seperti biasa, tugas Ibu tunggu sampai jam 12 ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.